Baik, terima kasih Soju dengan mengejar matahari. Ini anak-anak muda zaman sekarang gimana nih? Suka nggak untuk minum jamu? Suka, bener ya? Oke, baik halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda tentu saja di program Ranah Publik. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai satu hal yang sangat menarik yaitu tentang jamu dan juga pijat. Kalau kita berbicara mengenai jamu sendiri nih, merupakan salah satu ramuan minuman dengan berbagai bahan asli, kemudian alami, semuanya itu kita dapatkan dari alam dan juga memiliki sejumlah manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga untuk meningkatkan stamina, bahkan juga untuk pengobatan. Oke, tema yang akan kita angkat di Ranah Publik edisi kali ini adalah jamu dan pijat fakta dan empiris untuk tubuh sehat. Dua orang narasumber yang nanti akan berdiskusi dan juga berbincang bersama dengan saya. Yang pertama, beliau ini adalah dosen Fakultas Farmasi UGM, Bapak Dr. Rernet Apoteker Nanang Fahrudin MSI. Pak Nanang, kabar baik Pak? Sehat Mbak, baik sekali. Oke, sudah minum jamu juga nih hari ini? Alhamdulillah sudah, tapi saya puasa tadi, pagi-pagi minum teh. Oke, baik, terima kasih Pak Nanang sudah hadir di sini. Kemudian yang kedua, beliau ini adalah Bapak Sukendri Siswanto SPD MKes dari UPKM Sidi Betesda Yakum. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Kendri yang sudah hadir juga di kesempatan kali ini. Semoga masyarakat juga bisa mengikuti untuk diskusi kita sampai dengan selesai. Ini langsung saja saya ke yang pertama ke Pak Nanang terlebih dahulu terkait mengenai jamu. Sebelum nanti kita bahas lebih dalam nih Pak, jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian untuk meningkatkan kesehatan, bagaimana nih pendapat dari Bapak? Ya, saya sangat setuju apa yang dikatakan Mbak Tika. Jamu itu, persepsi kita tentang jamu harus kita ubah. Jadi jamu itu bukan sesuatu yang hanya untuk menyembuhkan, tetapi preventif juga. Jadi menjaga kesehatan tubuh, memelihara bagi yang sudah sehat, bahkan bagi yang setelah sakit itu bisa mengembalikan kebugaran. Tentunya juga sebagai agen penyembuh. Sehingga sangat komprehensif dan ini pemahaman kita juga harus kita geser lagi, jamu itu bukan hanya sebuah produk, tetapi jamu itu adalah sebuah budaya juga. Baik. Dan ini didaftarkan kemarin teman-teman penggiat jamu ke UNESCO sebagai sebuah warisan budaya milik bangsa Indonesia asli dan sekarang masih direview. Kita pertahankan supaya ini bisa diindeksasi atau diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari sebuah budaya. Bukan hanya produk sekali lagi. Jadi produk memang dia menyehatkan, tapi dia juga sebuah budaya. Namanya budaya itu kan berarti dari menjadi kebiasaan orang-orang ya. Entah yang sakit, yang sehat, yang ingin menjaga kebugarannya, dia minum sehingga ini menjadi sebuah culture, kebiasaan bagi bangsa Indonesia. Baik, ini menarik sekali Pak. Tidak hanya produk, tapi juga sebuah budaya. Tapi bagaimana nih dengan masyarakat kita sampai dengan saat ini? Kalau mungkin zaman dulu ya, ibu saya ataupun juga nenek saya konsumsi jamu adalah hal yang biasa. Nah ini tadi sempat saya tanyakan nih, untuk anak-anak muda zaman sekarang, mereka juga mungkin ada yang suka jamu atau tidak jamu. Bagaimana untuk bisa meningkatkan agar mereka ini lebih menyukai jamu nih Pak? Ya, baik. Sekali lagi jamu sebagai sebuah produk sekaligus budaya, maka pemahaman kita orang minum teh, minum kopi, itu sebenarnya budaya minum jamu. Ya, karena membuat jamu itu kan mengambil sari dari bahan alam Indonesia. Alami, betul. Teh, kopi itu bahan alami Indonesia, orang minum teh, minum jamu itu sebagai bagian dari budaya minum jamu sebenarnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah seberapa banyak atau seberapa gemar generasi milenial kita itu menggemari teh, kopi, dan juga jamu-jamu yang pahit-pahit itu. Mungkin kalau jamu-jamu yang empon-empon, yang pahit-pahit itu kalau disurvei mungkin trennya turun ya. Turun, betul. Tetapi sekarang kan gemarnya itu minum kopi, betul nggak? Ya, kafe-kafe bertebaran kemana, kemudian variasinya juga macam-macam. Bahkan sekarang ada yang memblending kopi dengan jamu ini menjadi sebuah namanya kafe jamu. Ya, contoh ini yang baru pekan lalu diresmikan oleh Kepala Badan POM Republik Indonesia di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, itu ada namanya kafe jamu Acaraki Gama, kerjasama dari PT Acaraki dengan Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian pergi ke sana, jamu ini disajikan dalam format milenial, ya, dicampur yogurt, dicampur berbagai macam bahan sehingga bisa customize, mau yang shot, pahit, tembak sambil loto ada, mau yang mild yang agak
asam, agak manis, bahkan gulanya bisa ditakar ada, sehingga ini digemari oleh kalangan milenial. Itu sensasinya kayak semacam minum kopi gitu, Pak? Betul, jadi itu formatnya adalah untuk santai-santai ya, ngopi ya. Budaya, upaya kita untuk melestarikan jamu bagi kaum generasi muda. Kan kita harus sedikit-sedikit nih, yang penting mereka senang dulu, nanti kalau senang kan lama-lama dia, wah ternyata berguna juga untuk kesehatan, atau ternyata bisa dibuat berbagai macam varian, nanti lama-lama ini menjadi sebuah habit, sehingga nanti kalau di pelayanan formal, di puskesmas, rumah sakit, itu menyajikan jamu atau obatnya itu jamu, mereka nggak kaget, wong itu diminum sebagai sebuah budaya, sudah kebiasaan gitu. Nah itu sebenarnya lari kita nanti ke arah sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Sama-sama. Sekarang saya ke Pak Kendri. Pak Kendri ini terkait mengenai pijit. Pijit itu juga bisa dikatakan merupakan salah satu budaya juga nggak sih Pak? Karena memang kalau kita capek dikit-dikit mintanya pijit. Tidak hanya kerokan saja, tapi juga pijit, begitu Pak? Iya. Betul, sebenarnya di masyarakat kita sejak dulu itu mengenal namanya pijat. Mulai dari bayi. Ya. Pijat bayi ada. Ada. Bahkan di desa-desa itu sudah menjadi kebiasaan. Itu artinya pijat itu bagian dari sosial budaya kita. Untuk remaja, ada pijat untuk remaja. Untuk mengatasi orang ibu hamil, ada pijat untuk ibu hamil. Pasca hamil juga ada loh Pasca Pak. hamil ada. Pasca lahiran maksudnya. Ya, pasca melahirkan juga ada. Untuk orang tua juga ada. Semua segmen usia itu bisa mendapatkan layanan pijat. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat kita. Saya keliling di berbagai tempat di Indonesia ini. Dan itu ada, tradisi pijat itu ada. Di mana-mana ada. Tinggal kemudian cara metodenya itu yang memang saat ini harus distandarisasikan. Tetapi sebenarnya kebiasaan pijat itu sudah berlangsung di masyarakat, di Indonesia. Jadi kalau kemudian sekarang kita juga ada belajar dari negara-negara lain tentang pijat, sebenarnya di Indonesia sendiri bisa digali dan banyak metode-metode pijat yang sudah diterapkan. Dan itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan, untuk mengatasi keluhan-keluhan, dan juga untuk meningkatkan, bahkan untuk meningkatkan kecerdasan untuk anak-anak. Bisa juga. Bisa juga. Kemudian kayak semacam refleksi, kemudian ada juga shiatsu, itu juga merupakan pijat atau metode pijat atau bagaimana sih Pak? Ya, ada kita mengenal, sebenarnya kalau di Indonesia itu kita sebut adalah pijat tradisional, kalau di Indonesia. Kemudian kalau dari negara-negara lain, ada yang tadi disebutkan, ada shiatsu, ada pijat refleksi, mungkin ada model pijat yang lain, itu adalah metode-metode pemijatan yang juga bisa dipelajari. Nah, kita ingin sebenarnya kebiasaan menulis, kebiasaan membuat metode pemijatan itu bisa didokumentasikan. Di tempat lain itu mereka dokumentasikan dan ada buku-buku yang lama. Di Indonesia, pijat tradisional kalau kita mencari referensinya itu sangat jarang. Nah, ini sebenarnya yang kita kemudian upayakan agar pijat tradisional itu ada referensinya, didokumentasikan dengan baik, dan itu bisa dipelajari. Bukan hanya turun-temurun dari orang tua ke anaknya, tapi kita bisa sampaikan itu pada anak-anak muda juga, generasi muda, untuk mereka bisa belajar pijat. Sehingga pijat itu kembali menjadi budaya kita, bagian dari tradisi kita dengan pijat tradisional itu. Oke, tapi kalau misalnya sebagai orang yang bisa memijit seperti itu harus ada kayak semacam sertifikasi dan lain sebagainya, begitu tidak sih Pak? Ya, itu yang kalau sebenarnya kalau tradisional, penyataan tradisional, mau jamu, mau pijit, itu sebenarnya kan berdasarkan pengalaman ya, dan biasanya turun-temurun. Tapi memang kemudian dalam selanjutnya adalah bagaimana mengupayakan jamu, pijat itu bisa distandarisasi. Artinya masyarakat bisa belajar cara membuat jamu, metode pijat, itu dengan standar-standar yang sudah ada. Nah, kita ada namanya secara nasional itu ya, ada lembaga sertifikasi kompetensi. Pijat, ada pijat refleksi, ada pijat tradisional, ada akupresur, itu sudah ada lembaga sertifikasinya. Dan itu bisa menguji. Dan ada uji kompetensi yang dilakukan dengan level-level tertentu. Dari dasar sampai kepada level yang lanjut. Jadi artinya pada saat memijit itu juga tidak boleh sembarangan dan juga tidak boleh misalnya orang yang tidak memiliki pemahaman tentang pijit, begitu Pak? Atau bagaimana? Agar tidak salah urat atau bagaimana begitu orang bilang? Ya, ini artinya kalau kita ke masyarakat di desa, agar kemudian pengalaman pijat itu, mereka memiliki standar yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian memiliki legalitas dalam pemijatan, mungkin sebaiknya
mereka juga mendapatkan pelatihan. Itu sebagai syarat saja agar kemudian mereka mendapatkan metode yang tepat, agar kemudian tidak salah dalam menangani pasien atau klien ya. gitu. Jadi lebih kepada upaya untuk membuat metode pemijatan itu bisa diterima oleh masyarakat. Ada etikannya, ada penggunaan bahan yang bisa tidak kadaluarsa, ada proses untuk relaksasi, ada dihubungkan dengan nanti wisata, tadi yang misalnya jamu tadi, kafe jamu. Tapi juga ada metode-metode yang kemudian itu masyarakat tuh bisa menerima. Oh begini loh, tradisi pijat di Indonesia adalah seperti ini. Dan itu semua relatif bisa dipelajari oleh banyak. Jadi dengan demikian kesempatan untuk mengembangkan pijat tradisional itu menjadi luas. Karena kemudian orang tidak menunggu saya mendapatkan orang tua pemijat, dukun pijat, lalu kemudian anaknya baru jadi tukang pijat. Tapi semua orang punya kesempatan karena sudah ada metodenya yang sudah bahkan juga sudah ada buku-buku terkait pemijatan seperti itu ya, bisa kita pelajari juga. Betul. Oke, baik. Kalau sekolahnya ini artinya juga sudah ada juga, Pak? Kalau pijat masih pada uji kompetensi. Uji kompetensi saja ya. Artinya melalui sertifikasi yang kemudian ada organisasi yang menaungi itu untuk melakukan uji kompetensi. Dan kemudian pelatihan-pelatihannya itu ada LPK atau lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan-pelatihan itu. Oke, khusus untuk yang menjadi tukang pijit begitu. Pijit, Oke, ya. baik. Sama halnya dengan jamu begitu atau bagaimana, Pak? Jamu itu juga kalau misalnya kita ingin mengolah jamu yang nantinya juga akan didistribusikan kepada masyarakat, misalnya diperjualbelikan, itu juga ada pelatihan khusus begitu atau harus bagaimana? Ada izin dan lain sebagainya? Ya, untuk pelaku usaha jamu ya memang ada beberapa izin yang dikeluarkan pemerintah. Bagi yang modern, dia bisa memohon sebagai industri obat tradisional. Jelas itu ada namanya CPOTB ya. Apa itu, Pak? Cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi perusahaan-perusahaan yang membuat jamu itu, produk-produk jamu itu harus memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam CPOTB. Kemudian yang industri kecil, Mbak, itu juga dia harus memenuhi syarat-syarat dalam CPOTB itu, tentunya dengan level yang sedikit berbeda dibandingkan dengan industri yang besar ya. Jadi dia bertahap dibina juga oleh BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi ada pembinaan dari sisi produsen, fasilitas, bahkan nanti produknya itu juga bervariasi. Ini kalau saya cerita bisa panjang ini. Tapi enggak apa-apa nih untuk sedikit. Jamu ini, oh, ada ininya juga, ya. trik-triknya juga. Jadi jamu kalau naik kelas ya. Ini saya ngomong peraturan sekarang ya. Baik. Sebagai informasi mungkin bagi yang belum mengetahui, bahwa kemarin itu ada pembahasan rancangan undang-undang kesehatan. Di dalamnya juga membahas tentang jamu dan obat alam Indonesia. Nah, kalau ini yang akan saya sampaikan ini adalah yang peraturan per sekarang masih berlaku. Enggak tahu nanti kalau sudah berubah ya, akan berubah. Bahwasanya jamu itu kalau dia mau naik kelas namanya obat herbal terstandar ya. Apa itu obat herbal standar? Berarti itu adalah produk yang sudah terbukti secara praklinik. Jadi diuji pada hewan uji, dia aman dan efektif dan produknya itu sudah terstandarisasi. Artinya kualifikasinya sudah bagus gitu. Nah, kalau jamu itu landasannya klaimnya baru empiris, Mbak. Empiris itu artinya dari pengalaman turun-temurun. Jadi misalkan ini ramuan ini untuk obat batuk. Ini nggak perlu diuji sampai uji laboratorium untuk anti batuk, uji manusia, tapi ini sudah bisa asal ini terbukti secara empiris ya selama 3 generasi untuk obat batuk gitu. Lalu yang taraf yang paling tinggi tadi kan jamu herbal standar, yang paling tinggi itu namanya adalah fitofarmaka. Jadi mungkin sudah banyak para pemirsa yang mendengar. Fitofarmaka ini adalah produk obat tradisional di Indonesia yang paling tinggi. Mengapa paling tinggi? Karena sudah diuji pada manusia. Sehingga hampir atau disetarakan dengan obat-obat modern. Karena sama-sama diuji pada manusia menggunakan metodologi ilmiah, menggunakan jumlah responden yang banyak. Produknya juga sudah terstandarisasi ya, dikemas dalam bentuk modern gitu. Sehingga itu pilihan obat tradisional Indonesia itu ada jamu yang empiris, herbal standar, praklinik, terbukti praklinik, dan juga fitofarmaka yang sudah terbukti secara
klinik. Dan ini kita ngomong produk ya, kalau ngomong budaya nanti lebih banyak lagi prakteknya. Oke, gitu. baik. Tapi memang harus ada pengujian terhadap hewan dan juga manusia seperti itu. Ya, kalau untuk menambah bukti ilmiah dari jamu. Oke, gitu. baik. Nanti kita lanjutkan kembali untuk pengalaman-pengalamannya seperti apa yang juga sudah ada seperti itu. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ranah Publik. Kita lanjutkan kembali untuk diskusi kita. Saya sebelum ke Pak Kendri, ke Pak Nanang lagi ya. Pak Nanang, ini artinya perlu juga dong kita ini untuk membudidayakan obat-obatan ataupun juga tanaman herbal, misalnya ada di pekarangan begitu, berawal dari kita sendiri, misalnya di rumah. Betul, saya setuju itu. Karena apa Mbak, sekarang itu semakin sulit ya mencari tanaman-tanaman jamu tadi. Ya. Semakin banyaknya manusia, penduduk Indonesia, ya tempat-tempat yang artinya awalnya itu lahan yang terbuka bisa untuk ditanam tanaman obat, dia menjadi perumahan kan. Di samping itu ada komoditi lain yang dibutuhkan manusia, yaitu pangan, padi, macam-macam itu ya. Sehingga untuk jamu ini ya kita harus betul-betul manfaatkan space-space yang ada. Maka saya setuju dengan program Bapak Ibu Desa Wisma PKK itu ya, toga, tanaman obat keluarga ya. Sehingga untuk penyakit-penyakit yang ringan yang bisa kita atasi dengan tanaman obat keluarga, bisalah kita manfaatkan. Contoh, ini yang sudah terbukti juga secara klinik, daun jambu biji. Daun jambu biji itu yang bagian muda itu tokcer atau manjur untuk diare. Diare yang bukan disebabkan bakteri ya. Jadi diare yang bukan disebabkan bakteri. Nah, itu cocok sekali kan, tinggal ngambil aja di halaman rumah kalau ada. Dikunyah begitu atau bagaimana? Betul, kayak caranya macam-macam. Kalau saya satu genggam, saya blender dengan sedikit air, lalu saya minum. Kalau mau dikunyah ya monggo, tapi agak alot ya. Tahu jambu biji, tapi itu yang mudah ya daunnya ya. Nah, itu yang paling sederhana. Tentunya masih banyak mungkin tanaman empon-empon atau yang lain yang selain bisa dipakai bumbu masak, bisa juga digunakan untuk menjaga kesegaran tubuh. Jahe, kencur, nah itu kan sangat bagus. Tapi memang pakai jahe itu bisa untuk antibiotik, kemudian kencur itu juga bisa meredakan sakit tenggorokan, seperti itu. Kalau kita bicara empiris praktek menggunakan masyarakat, banyak yang sudah menggunakan dan bukti ilmiah mengatakan demikian, Mbak. Namun ini saran saya ya, kalau para pemirsa sekalian sudah didiagnosa oleh dokter itu infeksi, lebih baik tetap menggunakan antibiotik. Karena itu berarti sudah kita harus membunuhnya itu secara tuntas ya. Antibiotik tapi yang berbahan kimia? Ya, maksud saya gini, jadi kalau kita itu kena infeksi ya, kita bisa memilih apapun yang kita gunakan ya. Tapi kalau dokter itu sudah menyatakan batuk kita misalkan sudah 3 hari nggak sembuh-sembuh, panas nggak turun-turun, ikutilah itu pakai antibiotik, tuntaskan. Nah, untuk selanjutnya supaya nggak batuk lagi, menjaga kesehatan, atau ketika batuk baru datang awal-awal, gunakanlah itu herbal lebih cocok. Jadi memang dalam konteks-konteks tertentu kita tidak bisa semua penyakit itu kita tembak dengan herbal. Tergantung ini herbal ini juga atau jamu itu kan kita perlu olah ya, tidak ada proses pengolahannya sehingga kita betul-betul mendapatkan senyawa yang dikehendaki. Nah, senyawa inilah yang nantinya akan memberikan aktivitas bagi tubuh. Sebagai tambahan informasi, banyak obat-obat yang dulu itu berasal dari tanaman, Mbak. Jadi tanaman itu kan banyak mengandung senyawa ya, bahan kimia lah istilahnya, senyawa metabolit sekunder namanya. Nah, senyawa-senyawa yang banyak inilah kalau diambil satu, ini menjadi senyawa tunggal. Kalau dia aktif, bisa dikembangkan sebagai obat. Jadi betul apa yang sudah kita baca di literatur bahwasanya bahan alam, tanaman obat ini berkontribusi di dalam penemuan obat. Karena banyak obat-obat itu yang ditemukan dari atau diambil atau sumbernya dari tanaman. Contoh yang paling laku dan harganya mahal, Taxol, obat anti kanker yang harganya sangat mahal itu. Itu dari batang tanaman Taxus ya, Taxus baccata dan Taxus brevifolia. Ada di dalam kayunya, batangnya. Nah, itu senyawa alam. Enggak usah jauh-jauh ya, malaria. Apa Mbak Tika obatnya? Kinin ya, pilkina, itu juga bahan alam, ya itu dari tumbuhan juga, ya sehingga dunia kesehatan ini obat-obat kita ini sangat dekat sebenarnya hubungannya dari
bahan alam dari tumbuhan. Jadi, tapi terkadang gini Pak, kita itu juga misal sebagai orang tua kalau anaknya kena penyakit seperti itu langsung ke obat yang kimia. Nah, alangkah baiknya herbal dulu atau kimia dulu atau bagaimana kalau dari saran dari Bapak? ya tergantung penyakitnya. Oke. Kalau yang menurut saya selaku peneliti ya, yang belum pas sampai saat ini untuk diberikan terapi herbal atau jangan jamu itu adalah penyakit infeksi. Jadi kurang efektif gitu. Ya. Itu kurang efektif. Sehingga banyak sekarang kita gunakan apa misalkan amoksisilin ya atau obat-obat kimia antibiotik. Antibiotik itu pun sebenarnya itu berasal dari alam, Mbak. Karena dia diproduksi oleh jamur, ya. Lalu kita ambil senyawanya tadi, bahan kimianya, kita buat obat disintesis. Jadi sebenarnya itu pun juga berasal dari alam ya. Cuma ada prosesnya, modifikasi. Ya. Sama seperti taksol tadi kan juga dari alam, dari tumbuhan. Ya, diketahui strukturnya semacam ini, diberikan kepada ahli kimia, kamu bisa nggak membuat di laboratorium senyawa ini, taksol ini. Karena apa? Kalau kita mengandalkan dari alam, bayangkan taksol itu tumbuhannya, taksus itu ya, tumbuhan taksus gede, Pak. Untuk gede itu kan puluhan tahun. Nah, kalau satu pasien satu pohon, berapa kita harus menunggu? Padahal banyak cukup. pasien, Padahal ya. pasien kanker untuk yang menggunakan senyawa taksol ini kan banyak kebutuhannya. Sehingga mau nggak mau, bahan yang dari tumbuhan yang sudah aktif ini diambil nanti kemudian dibuat obat. Ya. Kalau kita mau langsung mengkonsumsi dari tanaman ya bisa saja, tapi mungkin memerlukan jumlah yang lebih banyak untuk mencapai dosis terapi. Oke, baik. Nah, Pak Kendri, biasanya itu kalau pijit itu nggak afdol kalau nggak minum jamu. Nah, tapi ini benar nggak sih Pak kalau misalnya kita dipijit, kemudian badan bisa rileks, terus ada juga kadang ada yang benjolan seperti itu, ini dipijit aja, tapi ada yang bilang tidak boleh untuk dipijit seperti itu. Nah, itu kita harus bagaimana mengedukasi kepada masyarakat nih misalnya? Ya. Jadi dalam ilmu untuk pijat ini ya, misalnya akupresur ataupun pijat tradisional, memang ada di bagian-bagian tubuh itu namanya hambatan ya, ada hambatan peredaran darah atau hambatan energi dalam tubuh itu, yang nanti bentuknya adalah berupa seperti butir-butir pasir. Jadi kalau diurut atau dipijat atau diraba, itu seperti benjolan-benjolan. Benar. Sebenarnya itu adalah memang harus dilakukan upaya agar kemudian butiran-butiran pasir itu bisa kemudian lebih berkurang. Itu untuk memperlancar proses peredaran atau proses energi itu agar bisa berjalan dengan baik itu. Nah, fungsi dari pemijatan itu adalah melakukan antara relaksasi atau memperlancar proses itu, namanya agar kemudian energi itu bisa lancar dalam tubuh kita. Jadi disebut dengan namanya adalah keseimbangan. Kalau dalam istilah yang ada antara yin dan yang itu seimbang. Kalau tradisional ya menjaga keseimbangan tubuh. Ya, agar kemudian seluruh energi dalam tubuh kita itu saling menjaga, yang kuat juga tidak terlalu kuat sekali, yang lemah juga tidak terlalu lemah sekali. Tetapi semua dalam kondisi seimbang. Itulah fungsi pemijatan. Sehingga proses-proses pemijatan itu memang kemudian harus dipahami mengikuti pola-pola atau standar, ini arahnya kemana proses pemijatannya ini. Baik, mungkin juga bisa menjadi satu pemahaman juga untuk arah pemijatan yang betul itu seperti apa sih Pak? Misal di kaki nih, diurut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, atau ada yang melingkar seperti itu tekniknya? Jadi ada dalam metode pemijatan kan kemudian ada proses nanti mengurut, ada menekan. Oh, oke. Ada mungkin menggunyer kalau bahasa Jawa ya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian arah pemijatan itu juga ditentukan oleh kondisi pasien. Ini keluhannya apa? Keluhannya dia itu terlalu tegang atau memang terlalu lemah. Ini juga berbeda. Nanti juga disesuaikan dengan teori dasarnya. Ini posisinya adalah posisi urutan dari titik pemijatan itu kemana arahnya. Itu ditentukan juga di situ. Jadi selain memperhatikan nanti setelah dilakukan anamnese atau wawancara dengan klien, keluhannya apa, lalu diraba ketegangannya di mana atau ada kelemahan di mana, lalu ditentukan nanti saya akan memijat dengan metode ini, lalu kemudian proses pengurutannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu dengan metode-metode yang berarti sudah ini artinya tergantung keluhan pasien, betul, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, kalau misalnya kayak semacam syaraf kejepit, itu katanya juga tidak boleh dipijit Pak? Ya.
ini juga salah satu proses pemijatan yang menjadi banyak dicari adalah bagaimana mengatasi yang disebut dengan saraf kejepit itu gitu ya. Nah itu ada juga metode pemijatan yang harus memperhatikan aspek itu. Di mana letak keluhannya itu. Jadi kalau dalam pemijatan tradisional atau pemijatan secara akupresur atau teori-teori yang ada, dicarilah keluhannya di mana, titik yang berpengaruh di situ di mana, bisa titik jauh, bisa titik dekat. Jadi di situ ditentukan sekali dengan lalu kalau ini tidak boleh dipijat di lokasinya, berarti di titik mana yang berhubungan dengan titik yang ada keluhan itu. Jadi bagian-bagian jari tangan dan juga kaki itu juga merupakan ada satu titik-titik tertentu yang terpusat pada bagian-bagian tertentu juga, betul, begitu nggak sih Pak? Dalam teori refleksi nanti begitu. kita bahas itu karena sangat menarik sekali. Kita harus jeda dulu ya Pak ya. Kita akan kembali tentu saja usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bercerita, untuk temanimu yang terluka, agar kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Terima kasih Soju dengan melukis senja, dan tentunya kita masih di Ranah Publik pemirsa. Kita kembali menyapa Anda juga yang mungkin baru bergabung bersama dengan kami, masih membahas tema yang sangat menarik yaitu jamu dan pijat, fakta dan empiris untuk tubuh sehat. Nah semoga tadi untuk obrolan kita juga bisa membuka mata Anda bagaimana teknik-teknik pemijatan kemudian terkait tentang jamu juga. Nah ini tentang titik-titik pemijatan yang tadi sempat terjeda nih. Saya pengen ketahui dari Pak Kendri ini bagaimana Pak untuk titik-titik pemijatan, misalnya kita memiliki satu keluhan-keluhan tertentu nih Pak. Ya, kalau dalam teori misalnya pijat refleksi kaki ya, kaki itu digambarkan dengan bagian-bagian tubuh kita. Dan di situ ada titik-titik yang kemudian ini ke arah mana?
kepala, sinus, atau telinga, atau nanti ke saluran kemih dan seterusnya. Semua tergambarkan di telapak kaki, ya telapak kaki di situ. Sehingga pemijatan, kalau pijat refleksi dengan pemijatan kaki, maka sudah terpengaruh pada organ mana yang menjadi keluhan gitu. Ini beda dengan kalau pemijatan di akupresur. Akupresur dalam pemijatan misalnya sakit kepala, belum tentu kepalanya yang dipijat, bisa bagian kakinya yang dipijat. Karena ada titik yang berhubungan dengan bagian kepala di kaki itu gitu. Sehingga pemijatan di kaki bisa berpengaruh pada mengurangi nyeri di kepala. Ini yang kemudian ada teori-teori mengatakan tadi ada titik jauh, ada titik dekat. Tetapi pemijatan akupresur juga bisa langsung di kepalanya. Ada titik-titik di kepala yang itu mempengaruhi kenapa seseorang menjadi sakit kepala. Dan itu dilakukan pemijatan. Oh, ini perlu pemijatan yang lebih banyak dan lebih lembut karena mungkin ketegangannya tinggi, sakit sekali. Sehingga kemudian pemijatannya harus lebih penekanannya lebih rileks, kemudian lebih banyak dilakukan penekanan gitu ya. Nah, ini pembedaan antara pijat refleksi, pijat akupresur tradisional itu juga ada sendiri nanti teori-teorinya untuk kemudian melakukan pemijatan. Tetapi dari semua itu bahwa dalam menentukan titik mana yang akan dipijat dan itu berpengaruh kepada penyembuhan atau melakukan relaksasi pada klien, itu mesti harus ada pemahaman terhadap teori-teori dasar tentang pijat akupresur itu. Oke, baik. Ini ada tidak misalnya bagian-bagian tertentu, punggung, pundak, leher, itu juga boleh dipijat seperti itu ya Pak, untuk kasus-kasus tertentu? Ya, seluruh bagian tubuh itu sebenarnya ada titik-titik yang kemudian sudah dipelajari di situ. Keluhannya di mana, lalu kemudian ini untuk mengatasi apa, itu bisa dipelajari. Jadi seluruh bagian tubuh itu bisa dilakukan pemijatan, tergantung kepada keluhan yang disampaikan oleh klien. Oleh klien ataupun juga pasien seperti itu. Oke, baik. Ini artinya jamu kemudian pijit itu juga bisa saling berkolaborasi begitu ya Pak, bagian dari budaya juga. Ini Pak Kendri kalau praktek juga pakai jamu juga Pak mijat. Oke, mungkin pendapat Pak Nanang gimana? Harus bagaimana ini Pak? Ya, ini memang namanya aja metode tradisional ya, saling komplement ya. Contoh ya, ramuan setelah melahirkan, ya kan? Pijatnya juga pasti ada Pak ya? Ada, ya. benar. Kemarin ada mahasiswa S3 ya dari Universitas Brawijaya itu, kebetulan saya menguji disertasinya. Dia itu mempelajari ramuan setelah melahirkan untuk ibu-ibu itu yang setelah melahirkan di Madura, Pak. Ternyata ramuannya ratusan, Pak, banyak sekali. Artinya kekayaan variabilitas jamu-jamu ramuan kita itu sangat banyak yang belum tereksplorasi ya. Komposisinya ya, tanaman-tanamannya juga ada beberapa yang tanaman tumbuhan di Madura gitu. Selain itu mereka juga melaksanakan praktek fisik pijat itu Pak, atau urut atau apa gitu Pak ya, termasuk mengoles ramuan tertentu, minyak-minyak tertentu bagi yang setelah melahirkan supaya apa? Cepat pulih ya, entah itu lewat inhalasi maupun yang dioleskan di badannya supaya masuk meresap gitu. Juga termasuk ramuan-ramuan di situ. Jadi sangat berkorelasi, Mbak. Baik. Itu hanya satu kasus ya, melahirkan aja. Tapi gini Pak, sekarang ini juga banyak kan misalnya beredar jamu-jamu herbal yang katanya seperti itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih diperbolehkan asal ada izin edarnya atau bagaimana menurut Pak Nanang? Ya baik, bagi para pemirsa yang paling mudah itu kita mengkonsumsi dan paling aman ya untuk menjamin efektivitas dan keamanan, maka konsumsilah yang sudah terdaftar ke Badan POM. Ada websitenya Badan POM, cek obat tradisional itu Anda tinggal memasukkan nomor yang terregistrasi itu harus sesuai gitu. Dan kita pastikan karakteristik jamu obat tradisional itu biasanya tidak cespleng. Artinya apa? Sekarang sakit, minum langsung jelek, sembuh, makdul gitu khasiatnya, tidak. Enggak, dia perlahan-lahan Mbak. Jadi hati-hati sekarang, ini kasusnya masih banyak ya. Ternyata teman-teman dari teman-teman Badan POM, jamu-jamu yang dicampur dengan bahan kimia yang tidak tidak disebutkan di situ. Bahkan kita juga nggak tahu takarannya berapa. Ini berbahaya Mbak. Ya, saya punya tetangga itu. Ketemu saya itu kok wajahnya itu bulat gitu ya.
kayak moon face ya, wajah seperti bulan. Ya, banyak itu kasus-kasus seperti itu. Setelah saya tanya ternyata dia itu mengkonsumsi jamu tertentu yang katanya setelah minum itu kok badannya itu terasa enteng sekali ya, nyilu-nyilunya hilang gitu. Nah, saya kasih tahu ini indikasi ada senyawa kortikosteroid di dalam jamunya. Jadi hati-hati. Ini produk-produk yang seperti ini harus kita waspadai. Nah, itu sudah banyak yang ditegakkan, diberi sanksi, tapi mereka mudah pindah-pindah tempat ya. Yang namanya ada kesempatan, pasti banyak orang yang kemudian mencari-cari rezeki di situ dengan banyak cara. Salah satunya jamu yang dicampur bahan-bahan kimia berbahaya. Baik, jamu tradisional, kemudian obat-obatan herbal itu pun juga ada masa kedaluarsanya juga, Pak? Betul, semuanya ada masa kadaluarsa ya. Termasuk kalau kita sebagai pembeli yang cerdas, ketika kita membeli produk, lihatlah juga selain indikasinya, nomor registrasinya bisa kita cek, juga tadi Mbak, tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa, ya, oke. Berbeda mungkin halnya dengan jamu gendong seperti itu lebih fresh, harus diminum saat itu juga begitu. Betul, ya? itu harus diminum saat itu juga, walaupun ada sekarang yang model-model lebih canggih Mbak. Misalkan saya kemarin ke Sedayu, ke tempat pengusaha obat tradisional, pengrajin obat tradisional yang membuat ramuan untuk dijajakan itu. Memang tidak digendong, tapi pakai sepeda motor. Oke, nanti kita lanjutkan. Iya, biar pemirsa ini ternyata unik ternyata. Oke, ini biar pemirsa penasaran, kita jeda dulu ya Pak ya. Kita Iya. akan lanjutkan usai pariwara. Tetap bersama kami di Ranah Publik. Kita di segmen akhir Ranah Publik, pemirsa tadi sempat terpotong nih Pak untuk pengalaman yang penjual jamu yang unik itu bagaimana nih Pak Nanang? Sebenarnya bukan unik, tapi dia memanfaatkan teknologi ya. Kalau seorang penjual jamu gendong, setiap hari dia harus mempersiapkan bahan yang akan dia proses ya. Berarti dia harus ke pasar beli segar, harus meres-meres setiap hari, itu agak repot. Jadi ternyata mereka itu punya kulkas yang besar, freezer yang besar di rumah. Sehingga sekali membuat dalam kapasitas yang lebih besar ya, dalam jumlah yang besar, nanti botol-botol itu disimpan di dalam kulkas-kulkas itu. Nah, nanti mereka menjajakan jajanannya itu, bahkan ada yang membawa cool box itu ya, kotak yang untuk menyimpan es supaya tahan lebih lama gitu. Walaupun itu sudah membeku gitu ya, itu masih tahan berjam-jam hingga dia mencair lagi. Jadi dia jajakan itu nanti ambil lagi dari kotak itu. Jadi tidak setiap hari itu mereka membuat habis, itu tidak. Tadi sudah bisa dengan teknologi yaitu disimpan jadi bentuk es tadi, Pak. Oke, tapi kalau bahan-bahan alami semacam itu biasanya tahannya paling lama itu berapa hari nih Pak? Kalau di luar ruangan itu diharapkan 24 jam diminum. Oke. Ya, karena kalau tidak, nanti jamur dan bakteri bisa tumbuh di situ dan itu tidak terlihat gitu. Jadi kadang nggak ada ini jamurnya, jangan, tapi karena memang itu tidak terlihat ya. Tapi kalau disimpan itu bisa berhari-hari Mbak, tergantung nanti dan mereka kan nggak akan lama-lama ya, paling nggak ada hitungan bulan dia sudah habis. Ya, disimpan di freezer itu bisa tahan lama. Tapi sekarang juga ada yang masyarakat membuatnya dalam bentuk yang bubuk kemudian dibungkus serbuk seperti Ya, itu ya Pak ya? bisa, Itu ya. khasiatnya juga sama atau akan menurunkan kualitas dan juga manfaatnya atau bagaimana? Ya, selama proses pembuatannya itu dilakukan dengan cara yang baik, penyerbukannya itu pengeringannya tidak dilakukan dengan suhu yang terlalu tinggi, ya kan, yang tidak merusak substansi aktif di dalamnya, saya kira itu enggak masalah. Hanya yang menjadi permasalahan kan kadang orang minum jamu itu juga dipengaruhi persepsi pribadi, kemantepan. Oh iya. Kalau enggak peresan seger enggak mantap, jadi berpengaruh juga terhadap persepsi dia terhadap sembuh, sehat atau tidak gitu tadi. Nah, sehingga preferensi pribadi, oh saya mantapnya kalau jamunya diramu saat itu di dalam serbuk terus diminum seampas-ampasnya, monggo bisa. Oh saya maunya yang seger, monggo gitu. Hanya menjadi sedikit berbeda karena kalau kita menyeduh lalu kita saring, itu berarti kita hanya meminum senyawa-senyawa zat-zat yang polar Mbak, yang larut air. Oke. Berarti zat-zat yang tidak larut air itu tidak masuk di dalam tubuh kita. Tubuh ya. Ada lagi yang lebih modern yang pakai model mengkonsumsi buatan pabrik. Nah, kalau pabrik itu dia mengekstraksinya, menyaringnya itu bukan hanya pakai air, dia bisa juga menggunakan alkohol, Mbak.
Wow. Sehingga yang Oke. tersari bukan hanya senyawa yang larut air, tapi yang tidak larut air pun bisa tersari. Akhirnya ketika dikemas di dalam kapsul, itu bisa masuk di dalam tubuh manusia. Jadi teknologi pembuatan jamu sekarang Semakin sudah canggih. berkembang ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Nah, Pak Henry, ini kalau misalnya nih masyarakat pengen belajar tentang teknik-teknik pemijatan, kemudian pengen juga mengikuti sertifikasi seperti itu, disarankan kemana sih Pak agar mereka ini tidak sembarangan begitu pada saat memijit orang, harus Iya. memiliki sertifikasi agar mungkin masyarakat yang ingin pijit itu atau pijat itu lebih yakin. Iya, iya. Pertama adalah ke lembaga-lembaga pendidikan yang memang memiliki hubungan dengan lembaga sertifikasi kompetensi. Seperti di kami di UPKMC di Desa Yagum itu juga ada beberapa jenis keterampilan yang kita latihkan. Ada apa aja Pak? Jadi ada pijat refleksi, Baik. ada pijat akupresur, ada pijat tradisional. Itu juga kita latihkan, tapi juga memang ada kaitan dengan tadi jamu tadi Jamu juga. herbal. Apa itu kaitannya nih Pak? Jadi dalam pemijatan itu juga menggunakan bahan yaitu minyak urut Oh iya. atau minyak yang dipakai untuk membantu untuk pemijatan itu. Itu digunakan bahan-bahan herbal. Baik. Nah kita sudah produksi itu juga dan itu membantu untuk proses nanti efektivitas dari pemijatan itu. Nah dengan adanya lembaga pendidikan yang ada hubungan dengan sertifikasi kompetensi, maka kemudian setelah mendapatkan pelatihan selama yang ditentukan, lalu kemudian yang bersangkutan, peserta yang bersangkutan bisa mengikuti uji kompetensi. Oke. Dengan uji kompetensi nanti bukan hanya mendapatkan sertifikat pelatihan, tapi juga sertifikat sebagai pemijat yang sudah tersertifikasi. Oke. Ada ujian secara nasional berkaitan dengan itu, sesuai juga dengan level-levelnya. Oke, Dengan baik. demikian, kalau misalnya dia membuka usaha, lalu kemudian ada proses perizinan, dia bisa melampirkan uji kompetensi itu untuk mengurus perizinan. Dan kemudian sebaiknya juga mengikuti organisasi profesi pemijat gitu. Oke. Ya. Baik. Sekarang komunitas-komunitas pemijat itu juga banyak juga ya Pak ya? Banyak. Jadi ada perkumpulan ke perkumpulan atau asosiasi pemijat yang itu ada di berapa? Ada asosiasi untuk akupresur ada, untuk pijat refleksi ada, untuk pijat tradisional juga ada. Itu yang kemudian mereka bertemu, saling mengasah, saling mendukung, saling berbagi pengalaman, dan kemudian memberikan informasi bagaimana agar kemudian layanan itu juga mengikuti tren yang saat ini gitu. Nanti dihubungkan dengan dinas tertentu, ke dinas pariwisata, dinas kesehatan, dan seterusnya. Bahkan itu mungkin saat ini juga menjadi peluang juga ya, karena mungkin bisa juga buka klinik pemijatan dan lain sebagainya yang juga tentunya sudah tersertifikasi ya. Betul. Begitu. Berapa lama sih Pak untuk proses untuk pendidikan menjadi seorang pemijat itu? Kalau khusus untuk pemijatan tradisional misalnya, bisa antara 5 hari. Oke. Akupresur mungkin bisa antara 7 hari sampai 10 hari. Hanya hitungan hari ya ternyata ya. Begitu. Itu untuk mendapatkan sertifikat sebagai peserta pelatihan. Kemudian harus mengikuti lagi kalau memang mengikuti uji kompetensi, nanti harus mempersiapkan diri untuk uji kompetensi nanti. Gitu. Nah itu biasanya diselenggarakan secara bersama-sama untuk kemudian nanti ada penguji secara nasional yang datang ke lokasi itu. Minat masyarakat sampai dengan saat ini seperti apa sih? Ini kan bisa dikatakan warisan leluhur juga. Oke, bagaimana? Ya, jadi kalau kami mengadakan bakti sosial, itu memang yang datang itu relatif banyak dan antri-antri kalau sudah misalnya ada layanan medis juga ada peminatnya, ada layanan tradisional. Itu juga peminatnya banyak yang antri-antri itu. Dalam kegiatan-kegiatan sosial kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membantu misalnya yang terkena bencana masuk ke sana, itu juga banyak peminatnya. Di tempat-tempat untuk pemijatan itu juga orang mau untuk sampai kemudian pesan kami pijat tanggal ini ya, atau diminta pemijatnya datang ke rumah. Juga bisa seperti juga itu bisa ya? seperti itu. Oke, layan di Betesnya juga ada? Ada. Oh ada. Kami juga membuka layanan untuk pijat itu di tempat kami. Dan itu banyak yang kemudian menentukan pilihan. Misalnya yang perempuan, saya pijat perempuan saja. Ya. Yang laki-laki boleh, mau laki-laki atau perempuan enggak masalah. Jadi
sekarang segmen-segmen yang klien yang mau dipijat itu boleh menentukan saya ingin dipijat ini. Oke, baik. Dan kemudian kecocokan terhadap pemijatnya itu. Semakin mudah begitu ya Pak Ya, Oke. dan aplikasi kan juga Oh, bisa iya. bisa digunakan Oke, media-media sosial. Baik, Pak Kendri, terima kasih sekali untuk obrolannya dan juga Pak Nanang. Dan ini kita sudah hampir di akhir acara. Sebelum menutup perjumpaan kita, ada hal-hal yang mungkin disampaikan kepada pemirsa. Silakan dari Pak Kendri terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih pada seluruh pemirsa bahwa kesehatan tradisional itu adalah menjadi warisan dari leluhur kita. Nah, sebaiknya kita mengupayakan agar warisan itu tidak punah. Kita sendiri yang harus mengupayakan agar warisan budaya berupa keterampilan pijat misalnya, atau ramuan, itu bisa berkembang di Indonesia. Dan kemudian apalagi di Yogyakarta, agar kemudian itu menjadi milik masyarakat. Agar menjadi milik masyarakat, ayo kita belajar, ayo kita memanfaatkan, dan mendukung upaya-upaya untuk pengembangan penyihatan tradisional, pijat maupun jamu. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Nanang. Ya, baik. Jamu itu menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya untuk orang sakit, orang sehat pun mendapatkan keberkahannya. Ada sekarang desa wisata jamu, itu yang datang adalah orang yang sehat. Spa, orang yang sehat pakai produk jamu. Pijat juga pakai jamu, ada yang sakit, ada yang sehat Pak ya. Tentu saja kalau orang sakit, minum jamu dengan harapan semoga itu bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, kita juga selaku bangsa Indonesia bangga punya jamu ini karena kekayaan tumbuhan obat kita, bahan baku jamu ini luar biasa dan perlu kita kembangkan, kita berikan sentuhan saintifik supaya jamu kita itu lebih bisa diterima oleh semua kalangan termasuk kalangan medis Mbak. Bisa menjadi obat, fitofarmaka, herbal standar, atau jamu yang terbukti secara ilmiah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Nanang dan juga Pak Kendri yang sudah hadir di Studio TVRI Yogyakarta. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya pemirsa. Dan akhirnya saya Artika Amelia harus pamit undur diri dari program Ranah Publik dan tentu saja kita mengucapkan terima kasih untuk Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terakhir ada lagu spesial untuk Anda dari Soju, Sahabat Sejati. Sampai jumpa. Sahabat sejatiku, hilangkan dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengar kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, ku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar, remah sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu. Oh, oh. Ku selalu membanggakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita luapkan segalanya. Merdeka kita.